Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi seputar case finding. Ini untuk persiapan P3 Keperawat di tahun 2022. Nah, apa itu case finding? Case finding kalau dari bahasa Indonesia itu artinya penemuan kasus atau pencarian kasus ya. Penemuan kasus itu lebih mudahnya. Nah, ini teman-teman ada beberapa artikel terkait case finding. Contohnya saja, dulu di tahun 2017 pemerintah ya, Kemenkes ini mengadakan program yaitu ketuk pintu 500.000 rumah untuk penemuan kasus TB ya, yang mendapatkan rekor muri. Nah, ini mungkin teman-teman juga dulu terlibat dalam program ini ya di Puskesmas. Kemudian juga ada temukan kusta sejak dini, maka tidak ada lagi kecacatan, tidak ada stigma buruk terkait penyakit kusta. Kemudian juga ada artikel terkait Kemenkes tinjau kasus malaria dan juga hepatitis A di Kulon Progo. Ini terkait dengan case finding. Nah, apa sih tujuan case finding ini? Yaitu yang pertama adalah menemukan sumber, ya, menemukan sumbernya, sumber penularan. Kemudian yang kedua adalah mencari ada atau tidak adanya penderita baru di masyarakat. Ini tujuan case finding. Lalu strategi penemuan kasusnya ini ada dua, yaitu passive case finding dan juga active case finding ya. Apa perbedaannya? Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah passive case finding. Nah, passive case finding ini adalah cara diagnosis penyakit yang diinisiasi pasien yang melibatkan seseorang bergejala, memiliki akses dan mencari perawatan, kemudian secara tepat diidentifikasi dan juga didiagnosis oleh petugas kesehatan. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan passive case finding ini adalah penderita yang datang berobat ini benar-benar mempunyai keinginan untuk memeriksakan kelainan yang dirasakan pada dirinya ke UPK atau unit pelayanan kesehatan, sehingga kemungkinan untuk drop out-nya itu kecil. Ya, dalam jangka panjangnya dapat meningkatkan angka kesembuhan. Ini adalah kelebihannya. Kemudian kekurangannya apa? Yaitu penderita dengan sadar mau berobat ke UPK ini masih relatif sedikit. Bahkan bisa dikatakan masih jarang ya. Nah, perilaku kesehatan masyarakat yang tidak datang periksa dan juga berobat, ini akan berpotensi menularkan penyakit. Nah, ini adalah kekurangan dari passive case finding. Selanjutnya adalah active case finding, yaitu pengidentifikasian secara sistematis terhadap mereka yang diduga mengidap penyakit dalam kelompok sasaran yang telah ditentukan, menggunakan tes, pemeriksaan, ataupun prosedur lain yang dapat diterapkan dengan cepat atau screening sistematis ya. Jadi tidak hanya kita mengobservasi saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan ya. Nah, populasi yang perlu di screening itu yang mana saja? Yaitu kontak serumah, kemudian orang dengan HIV/AIDS atau ODA, kemudian tenaga pada fasilitas pelayanan kesehatan, kelompok risiko tinggi lainnya, dan juga screening populasi terutama mereka-mereka yang sangat kurang akses perawatan kesehatannya atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini yang perlu di screening. Nah, apa kelebihannya? Kelebihan dari active case finding ini yaitu dapat menemukan secara tepat dan cepat penderita di masyarakat yang enggan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mereka dapat terjaring oleh kader masyarakat yang kemudian nantinya itu akan di follow up supaya mereka bersedia memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan. Nah, kekurangannya ini adalah penemuan secara aktif pada masyarakat umum dinilai tidak cost efektif. Kita tidak tahu seberapa banyak penderita di masyarakat sehingga cost-nya pun atau pendanaannya pun bisa juga tidak terduga ya. Active case finding ini memang berbasis masyarakat yang dianjurkan. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri tenaga kesehatan ini masih terbatas ya. Masih terbatas sehingga harus dilibatkanlah masyarakat ya, harus melibatkan masyarakat ya sebagai kadernya. Kemudian masyarakat tersebut harus dibekali pengetahuan terkait kasus-kasus yang nantinya akan dicari ya.
Kemudian kader nantinya akan mencari penderita dengan pengetahuan yang dimiliki, sehingga bisa mengenali kasus-kasus di lapangan. Kemudian ketika telah ditemukan, ya si kader ini bisa memotivasi, ya membawa maupun mengantarkan penderita ke unit pelayanan kesehatan untuk diobati. Ya, kemudian segera dilakukan pengobatan pada pasien sehingga akan mencegah penularan dan juga dampak lebih lanjut di masyarakat. Nah, pembinaan kader masyarakat dilakukan secara intensif dan juga harus dievaluasi secara berkala oleh tenaga kesehatan. Nah, materi pembinaan kader masyarakat, contohnya misalkan kita akan pencarian seputar kasus TB paru, maka materi pembinaannya misalkan seperti pengetahuan tentang TB paru, seperti tanda gejalanya ya, batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, sesak napas dan nyeri dada serta berkeringat malam hari walaupun tanpa berkegiatan, contohnya gitu ya. Kemudian riwayat pengobatan sebelumnya, cara pengobatan dan penularan TB paru, pentingnya pengawasan langsung menelan obat, cara merujuk ke UPK, bagaimana memotivasi penderita TB. Nah, ini adalah materi yang penting dikenali ataupun diberikan kepada kader masyarakat yang akan terjun langsung ke masyarakat, ya, pencarian kasus. Nah, ini ada dua macam penelusuran active case finding ya, tracking. Ada backward dan juga forward ya. Nah ini bedanya alur telusurnya ya. Kalau backward ini ke belakang, kalau forward ini ke depan. Targetnya beda ya. Ini sumber penularan. Nah ini mencari sumber penularan, targetnya itu. Kalau forward ini mencari kasus baru. Kemudian cara pengumpulan datanya pun berbeda. Kalau ke belakang ya, menelusur ke belakang, maka yang akan kita temukan adalah data orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita sebelum penderita sakit. Nah, kalau misalkan ke depan alur telusurnya, maka yang akan kita kumpulkan datanya itu adalah data orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita setelah penderita sakit ya. Kemudian cara memudahkan penemuan kasus ini sama saja ya. Memanfaatkan pengetahuan seperti reservoir penyakit, masa inkubasi penyakit, cara penularan penyakit, riwayat alamiah perjalanan penyakit, serta gejala-gejala khas penyakit yang sedang mewabah. Dapat ditentukan sumber penularan maupun kasus-kasus baru. Ini untuk memudahkan penemuan kasus. Oke teman-teman semua, itu sedikit materi terkait case finding. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya.